Boleh menanggapi atau Izin Bu Ketua. Silakan. Eh, ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya? Iya. Apa saudara? Bentar. Memohon sebentar ya. Saudara termohon ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya ini. bunyi tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Ada dari pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada, namun tadi yang Nah, disampaikan jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau bapak ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi apa? Data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang orang Fakultas Hukum. Iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja. Dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aqua, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik. Ya, Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat begitu. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling paling netral. Ya. Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh. Gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu adanya- tadi saya sebut salah Yes. satu mazhab. Cautious focus approach itu salah Iya. satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu, nggak boleh. majelis. Kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan. Tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan.
Ya, ini masalah loh ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini.